Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang teori belajar sibernetik dan implikasinya. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Ibu Fitrianti, Ibu Sriwahyuni, Ibu Aode Andi Nurul Imamah, dan saya sendiri Muhammad Ali Imran. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kami. Abstrak. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi dan teknologi. Menurut teori ini, belajar terjadi karena adanya interaksi antara sistem informasi internal dan eksternal. Sistem informasi internal terdiri dari otak, pikiran, dan ingatan. Sistem informasi eksternal terdiri dari lingkungan dan media pembelajaran. Teori belajar sibernetik memiliki beberapa implikasi dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi usia, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran harus menggunakan media dan metode yang tepat. Media dan metode pembelajaran harus dipilih dan digunakan secara tepat agar dapat membantu siswa dalam proses belajar. Pembelajaran harus terstruktur dan sistematis. Pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan sistematis agar siswa dapat mengikutinya dengan mudah. Pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif. Siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran agar dapat memahami materi dengan baik. Pendahuluan. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Belajar dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar, dan dapat terjadi dalam berbagai situasi. Teori belajar sibernetik adalah salah satu teori belajar yang dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948. Teori ini memandang belajar sebagai suatu proses yang terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungan. Dalam teori ini, individu dianggap sebagai sistem sibernetik yang menerima masukan dari lingkungan dan memberikan respons sebagai hasil dari proses belajar. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Rumusan masalah. Dalam makalah ini, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Apa itu teori belajar sibernetik dan bagaimana konsep dasarnya? Bagaimana proses belajar berdasarkan teori belajar sibernetik? Apa saja implikasi teori belajar sibernetik dalam pendidikan? Bagaimana penerapan teori belajar sibernetik dalam konteks nyata? Tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar teori belajar sibernetik, proses belajar berdasarkan teori ini, serta implikasi dan penerapannya dalam pendidikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teori ini, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip belajar sibernetik dalam konteks pendidikan dan memahami betapa pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan dalam proses belajar. Untuk pembahasannya kami persilakan kepada rekan kami Ibu Sriwahyuni. Silakan Bu. Pembahasan 1. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Teori ini dikembangkan oleh Norbert Wiener, seorang ahli matematika dan ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Teori belajar sibernetik memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu belajar adalah proses pengolahan informasi. Belajar terjadi karena adanya interaksi antara sistem informasi internal dan eksternal. Sistem informasi internal terdiri dari otak, pikiran, dan ingatan. Sistem informasi eksternal terdiri dari lingkungan dan media pembelajaran. 2. Proses belajar sibernetik. Menurut teori belajar sibernetik, proses belajar terjadi melalui beberapa tahap, yaitu pembelajaran dimulai dengan adanya stimulus dari lingkungan. Stimulus ini dapat berupa informasi, pengalaman, atau peristiwa. Stimulus tersebut diterima oleh sistem informasi internal. Sistem informasi internal akan memproses stimulus tersebut menjadi informasi. Informasi yang telah diproses akan disimpan dalam ingatan.
ingatan dapat berupa ingatan jangka pendek maupun ingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan dalam ingatan dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. 3. Tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Dalam bentuknya yang lebih praktis, teori ini misalnya telah dikembangkan oleh Landa dalam pendekatan yang disebut algoritmik dan heuristik, PAS dan SCAT, dengan pembagian siswa tipe menyeluruh atau Wallis dan tipe serial atau serialis, atau pendekatan-pendekatan lain yang berorientasi pada pengolahan informasi. A. Landa. Landa merupakan salah seorang ahli psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir. Pertama disebut proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tertentu. Jenis kedua adalah cara berpikir heuristik, yakni cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan, atau dalam istilah yang lebih teknis yaitu sistem informasi yang hendak dipelajari, diketahui ciri-cirinya. Satu hal lebih tepat apabila disajikan dalam urutan teratur, linear, sekuensial. Satu hal lain lebih tepat apabila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi keleluasaan siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus ini disajikan secara algoritmik. Alasannya adalah, sebuah rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun, untuk memahami satu konsep yang luas dan banyak memiliki interpretasi, misalnya konsep burung, maka akan lebih baik jika proses berpikir siswa diimbangi ke arah yang menyebar, heuristik, dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatis dan linear. B. PAS dan SCAT. Ahli lain yang beraliran sibernetik adalah PAS dan SCAT. Pendekatan serialis yang diusulkan PAS dan SCAT sama dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi ibarat melihat lukisan, bukan detail-detail yang kita amati lebih dahulu, tetapi seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian yang lebih kecil. Pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan sebagainya, yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak kita dalam proses pengolahan informasi. Kita lihat pengaruh aliran neurobiologi sangat terasa di sini. Namun, menurut teori sibernetik ini, agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin. 4. Implikasi teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran. Teori belajar sibernetik memiliki beberapa implikasi dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa contoh implikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa. Pembelajaran di sekolah dasar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, seperti usia, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Misalnya, pembelajaran untuk siswa yang masih anak-anak harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pembelajaran harus menggunakan media dan metode yang tepat. Media dan metode pembelajaran harus dipilih dan digunakan secara tepat agar dapat membantu siswa dalam proses belajar. Misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan secara visual, seperti melalui gambar, video, atau animasi. Pembelajaran harus terstruktur dan sistematis. Pembelajaran di sekolah dasar harus disusun secara terstruktur dan sistematis agar siswa dapat mengikutinya dengan mudah. Misalnya, pembelajaran yang disusun secara terstruktur dan sistematis akan memudahkan siswa untuk memahami keterkaitan antara materi-materi yang dipelajari. Pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif.
Pembelajaran di sekolah dasar harus melibatkan siswa secara aktif, agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Misalnya, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif akan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran diskusi, brainstorming, atau problem solving. Kesimpulan, teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Teori ini memiliki beberapa implikasi dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa. Pembelajaran harus menggunakan media dan metode yang tepat. Pembelajaran harus terstruktur dan sistematis. Pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif. Implikasi-implikasi tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian presentasi materi tentang teori belajar sibernetik yang dapat kami bawakan. Untuk sementara kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.